Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Mizar bin Ma'id bin Adnan. Ada berapa nasabnya? Coba. Muhammad bin Abdullah 1, Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Mizar bin Ma'ad bin Adnan. Ada berapa orang tuanya? 21 sampai Adnan. Paham ya? Ada 21 orang tuanya Nabi SAW sampai Adnan. Kita diwajibkan untuk menghafal ini. Paham ya? Diwajibkan kita ini. Bukan sunnah aja ya. Bukan cuma sunnah dianjurkan menghafal nasabnya Nabi. Tidak. Kita diwajibkan. Kenapa? Kita ngaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Iya. Besar. Bahkan ada di buku yang Mustarsyidin itu, ya, ada di buku yang Mustarsyidin itu 3 bait syair yang menuliskan, yang menyantumkan di dalamnya nasabnya Nabi SAW. Itu kalian tulis, ya, tulisan tadi disimpan, insya Allah selamat. Selamat dari semua yang gak disukai. Paham? Pencurian, kebakaran, gempa bumi, maksudnya keapesan ente, semua insya Allah selamat. Nulis 3 bait itu tadi yang ada di buku yang Mustarsyidin, yang ditulis, yang ditaruh kertas, yang disimpan. Mau ente jadikan apa namanya, jimat, apa-apa. Mau dijadikan terserah, paham ya? Mau dicantol anak kecil bisa, supaya apa? Supaya dia selamat. 3 bait syair ini tadi, paham ya? Nah kita, ya kita harus menghafal ini. Kenapa? Karena ini semua adalah orang tua Nabi SAW. Yang mereka ini orang-orang yang tidak pernah menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita harus mempunyai keyakinan, mempunyai iman bahwa semua orang tua Nabi SAW tidak pernah menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah melakukan amal-amal jahiliyah, amal-amalnya orang jahiliyah nggak pernah, paham ya? Bahkan ulama mengatakan bahwa orang tua Nabi Siti Aminah sama Sayyidina Abdullah itu adalah orang yang beriman sama Nabi, adalah orang yang beriman sama Nabi SAW. Paham ya? Ada hadis dari Nabi SAW, wahai Rasulullah, di mana orang tuaku? Ada sahabat tanya, di mana orang tuaku? Di surga apa di neraka? Kata Nabi SAW, di neraka. Bagaimana orang tuamu? Sahabat itu tadi ditanya, bagaimana orang tuamu? Wahai Rasulullah, orang tuaku juga di neraka. Nah, ini hadis ini bukan menunjukkan bahwa orang tua Nabi SAW, Siti Aminah sama Sayyidina Abdullah itu berada di neraka, ya, bukan. Artinya bukan orang yang tidak selamat, tidak. Ini hadis ditafsirkan oleh ulama bahwa Nabi SAW itu ingin menyenangkan hati orang tersebut. Ya, jadi sama seperti ini. Orang tua ente di mana? Orang tua anak di mana? Orang tua anak di, misal ada sahabat anak tanya sama ente, orang tua anak di mana? Ente jawab di neraka. Sekarang ada giliran tanya orang tuanya di mana? Di surga. Ada enak, ya kan? Bakal sakit hati orang tersebut sama Nabi SAW. Akhirnya apa? Dijawab sama Nabi SAW di neraka. Paham ya? Tapi ulama mentafsirkan tidak. Bahkan orang tua Nabi SAW sama Allah dihidupkan kembali untuk beriman sama Nabi Muhammad SAW. Dihidupkan kembali sama Allah untuk beriman sama Nabi SAW. Toh kalau seandainya mereka nggak dihidupkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu orang tua Nabi SAW ini min ashabil fitrah atau min ahli fitrah atau min ahli fatrah, orang-orang yang di masa tidak ada Nabi sama sekali. Kenapa? Karena orang tua Nabi yang laki meninggal ketika Nabi berada di kandungan. Orang tua perempuan Nabi meninggal ketika Nabi berumur 6 tahun. Ya kan? Nah, di zaman tersebut itu tidak ada Nabi, tidak ada syariat yang mewajibkan seseorang untuk mengikuti syariat tersebut. Tidak. Itu namanya fatrah minar rusul. Ya, jangka
jarak antara satu nabi dengan nabi yang lainnya, antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW, dengan diutusnya ya, bukan dengan lahirnya, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah mereka hidup di jarak tersebut, di tengah-tengah tersebut. Artinya apa? Mereka selamat. Tidak ada, artinya mereka tidak diwajibkan sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk beriman sama Nabi. Nabi SAW belum diutus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Paham? Mereka selamat. Selamat, makanya ulama fahuma salimani ala kulli hal. Mereka berdua ini selamat dengan dua perkara tersebut. Mau dihidupkan sama Allah Subhanahu Wa Taala lagi ataupun tidak dihidupkan sama Allah Subhanahu Wa Taala lagi, pasti selamat mereka. Paham ya? Itu tadi jawaban tentang bagaimana orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bin Abdul Muttalib. Nah ini kesemuanya orang-orang tua Nabi ini Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya. Di dalam Maulid Habsyi itu dikatakan apa? Apa namanya? Ilal aslabil minal aslabil fakhirah ilal arhami zakiyatil fakhirah. Apa namanya? Di Maulid Habsyi itu dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari zaman Adam sampai zamannya orang tuanya Nabi, ya, nurnya Nabi Muhammad SAW ini berpindah dari sulbi seorang laki-laki ke rahimnya orang perempuan yang suci-suci semua. Nah, dari mulai orang tuanya laki Nabi SAW dan orang tua perempuannya Nabi SAW, dari mulai ayah ibunya sampai Nabi Adam, itu semua orang suci. Tidak ada yang menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama mengatakan seperti itu. Kita harus meyakini ya. Jangan sampai kita ini mempunyai, mungkin ada orang tua Nabi yang dulu nyembah berhala. Tidak mungkin. Paham ya? Tidak mungkin. Bahkan di wajah-wajah orang tua Nabi ini, ya itu pasti ada nur yang Allah Subhanahu Wa Taala titipkan. Nurnya siapa? Nurnya Nabi Muhammad SAW. Cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala milik siapa? Nabi Muhammad. Yang Allah titipkan kepada orang-orang tuanya Nabi. Pernah suatu saat Adnan ini tadi, ini hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, hidup di zaman Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa ingin berperang dengan satu kaum. Tapi malaikat Jibril turun ke Nabi Musa alaihissalam, mengatakan bahwa apa? Hei Musa, hati-hati kamu di sana ada orang yang sedang membawa nur Nabi Muhammad SAW. Paham? Musuhnya Nabi Musa alaihissalam. Ada orang yang sedang membawa nur Nabi Muhammad SAW. Siapa? Adnan. Akhirnya apa? Tidak lama kemudian Adnan ini tadi beriman sama Nabi Musa alaihissalam. Paham ya? Beriman sama Nabi Musa alaihissalam. Dan semua orang tua Nabi SAW itu semua najun. Mereka itu selamat daripada api neraka. Apa ya? Nah ini harus kita hafalkan. Anak minta minggu depan semua bisa, insya Allah bisa hafal. Dan insya Allah ya. Setoran ya. Ya, setoran. Seminggu 21. Seminggu sehari 3. Iya kan? Sehari 3 masa apal-apal. Sampai misal ya. Misal coba pemainnya, kipernya ini ya. Kipernya ini. Nah, sampai sehari. Orang tuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus kita hafalkan. Insya Allah minggu depan anak tanya, acak kan? Acak enggak maksudnya, ente coba sebutin acak. Yang anak pilih orangnya acak. Artinya apa? Biar semua ngafal. Dan satu persatu enggak, waktunya akan cukup. Anak pilih satu misal Khairul, ayo coba sebutin awal sampai akhir. Ente sebutin awal sampai akhir seperti itu. Yang nggak masuk. Pertemuan lagi. Ya terserah aja, yang nggak masuk, ya udah dapat faedah. Yang nggak masuk udah dapat faedah. Nanti kalau ada nggak masuk, yang masuk yang dapat faedah. Paham ya? Itu tadi abahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ummuhu Aminatu bintu Wahbin. Ya, Aminah bintu Wahbin satu. Bin Abdi Manaf bin Zahrah bin Hakim bin Murrah. Ketemu sama Nabi SAW di kakeknya yang nomor 6. Ya, nomor 5. Nomor berapa? Enggak, nomor 4. Ya, di Hakim. Bertemu sama Nabi SAW di Sayyidina Hakim. Aminah bintu Wahbin bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Hakim bin Murrah. Sudah. Nabi juga jadi
Hah? Ketujuh mungkin. Bin Murrah ini, habis Hakim bin Murrah. Iya. Nabi SAW kan ada Hakim, ada Murrah. Iya. Ya, berarti di keempat. Enggak, keempat ibunya maksudnya. Keenam dari Nabi SAW. Ya. Keenam dari Nabi SAW. Ketemunya di Hakim. Paham ya? Dia amalkan enggak apa-apa. Sama semua. Aminah bin Wahb bin Abi Manaf bin Zahra bin Hakim bin Murrah ila akhirin nasab al-mutaqaddim. Sampai nasabnya ini sama, bin Hakim bin Murrah sampai Adnan. Paham ya? Ila akhirin nasab al-mutaqaddim, sampai akhir nasab yang lalu, yaitu nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa azwajuhu 11. Istrinya Nabi ada 11. Paham ya? 11. Siapa? Tuwfiyat anhu Khadijah bintu Khuwailid wa hiya afdal nisa'ihi wa ahabbuha ilaihi. Wa tuwfiyat anhu Zainab. Wa tuwfiya an tis'il bariyat. Nabi SAW mempunyai istri 11. 2 orang meninggal sebelum Nabi SAW, sisanya 9 orang meninggal setelah Nabi SAW. Dan istri yang paling dicintainya siapa? Khadijah binti Khuwailid. Ya, Khadijah binti Khuwailid ini istri paling dicintai sama Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika awal-awal Islam itu Nabi SAW mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari kaum ini. Yang membantu siapa? Yang membantu Siti Khadijah alaihissalam. Ya, yang membantu semua Siti Khadijah. Paham ya? Makanya ketika Nabi SAW ditinggal sama Siti Khadijah, sama Sayyidina Abu Thalib, itu Nabi SAW sangat sedih. Setahun meninggal 2 orang. 2 orang yang jadi pembela Nabi SAW, dekengannya Nabi SAW ketika berdakwah. Makanya tahunnya disebut tahun Huzun, Amul Huzun. Itu Amul Huzun maksudnya apa? Setahun ditinggal 2 orang yang dicintai sama Nabi SAW, Khadijah dan Abu Thalib. Paham? Jadi Khadijah ini sangat dicintai sama Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi SAW awal mula dapat wahyu, ya Nabi SAW itu sangat gemeteran, sangat ketakutan ketika pertama kali bertemu malaikat Jibril. Ya, gemeteran. Yang membawakan Siti Khadijah ini, ya, yang membawakan Siti Khadijah ke pamannya Siti Khadijah itu siapa? Pamannya Siti Khadijah ini adalah pendeta atau ahlul kitab. Orang-orang yang mengetahui kitab-kitab terdahulu, Injil dan Taurat dan Zabur. Sama Siti Khadijah dibawa ke pamannya. Paham? Yang pendeta itu tadi. Itu siapa yang membawakan Siti Khadijah alaihissalam? Paham? Jadi Siti Khadijah ini ketika melihat Nabi SAW gugup, dia ikut gugup. Ketika melihat Nabi SAW senang, dia ikut senang. Melihat Nabi SAW sedih, dia ikut sedih. Paham? Berkat sama Siti Khadijah alaihissalam. Paham? Dan beliau termasuk daripada as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Dikatakan dari perempuan Siti Khadijah alaihissalam yang pertama kali masuk Islam. Dari para sahabat yang tua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Daripada anak-anak kecil siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini 3 orang ini sudah tidak bisa dilupakan dengan Nabi SAW. Kenapa? Yang membantu Nabi SAW dari awal. Dari awal perjalanannya itu siapa? Mereka ini. Dikatakan dari para golongan muda siapa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Paham? Ini as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, beriman sama Allah Taala dan Nabi Muhammad. Yang pertama kali membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini dikatakan apa? Wa hiya afdhalu nisa'ihi wa ahabbuhunna ilaihi. Dan dia Siti Khadijah afdhalu nisa'ihi, paling afdhalnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahabbuhunna ilaihi, dan yang paling dicintai sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada lagi. Ya, siapa kalau ditanya siapa istri yang paling dicintai oleh Nabi? Siti Khadijah alaihissalam. Ya, Siti Khadijah alaihissalam. Jadi tidak boleh kita ini ngomong-ngomong sama sahabat, tidak boleh ya. Atau menjelek-jelekkan sahabat, tidak boleh. Istri Nabi SAW. Ketika kita dengar suatu cerita, ya, ketika kita dengar suatu cerita yang menurut akal kita ini tidak enak didengar, atau sedikit menunjukkan aib daripada sahabat, itu jangan sampai kita meyakini bahwa kita ini benci sama mereka. Jangan sampai membuat itu berita itu tadi benci, ya, bentuk kebencian kita kepada mereka. Jangan sampai. Karena sahabat Nabi SAW dikatakan
Ya, ashabi udulun. Ya. Ashabi nujumun bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Semua sahabatku, kata Nabi SAW, tidak ada terkecuali. Semua sahabatku ini adalah orang udul, orang-orang yang adil. Maksudnya yang adil ini tidak pernah maksiat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Derajatnya sudah di atas wali. Ya, nujumun, bintang-bintang. Bi ayyihim iqtadaitum, dengan siapapun kalian mengikuti jejaknya, ihtadaitum, maka kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian pilih satu, siapa yang mau diikuti, akhlaknya siapa yang mau diikuti, pasti kalian mendapatkan hidayah. Ya, kalau anda mengikuti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan keimanan yang kuat, ya, dan kecintaan terhadap Nabi SAW, ikuti, insya Allah dapat hidayah. Dengan kriteria Sayyidina Utsman bin Affan yang sangat dermawan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang sangat dermawan, Sayyidina Umar bin Khattab yang sangat pemberani dan sangat cemburu dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apapun yang kalian ikuti, pasti kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita ini mendengar, oh sahabat ini dulu ada perang antara sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Sufyan. Dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Oh berarti Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ini pembelot. Ya, pembelot, baghi. Orang pembelot, tahu pembelot? Apa namanya? Pemberontak. Jangan sampai seperti itu. Paham? Jangan sampai seperti itu. Wa ma jara baina sahabi yasqutu anhu wa ajrul ijtihadi musbit. Dan apapun yang terjadi di antara para sahabat, naskut, kita diam. Ya, kita diam. Tilka ummamun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, kata Allah. Mereka itu adalah umat-umat yang sudah berlalu. Dan mereka punya amal-amal sendiri yang menghisab siapa? Allah Ta'ala. Bukan kalian yang menghisab amal mereka. Dan kalian juga akan dihisab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati punya mulut kita ini, jangan sampai, ya, jangan sampai ada sedikit hinaan terhadap sahabat. Wasabbu lil insan. Paham? Apa namanya dikatakan dalam qasidah? Wasabbu lil insan tahdid yang za'il iman. Jadi kita sering-sering jelek-jelekkan sahabat atau para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa menghilangkan iman dari hati kita. Hati-hati ya. Nabi SAW ketika meninggal, Nabi SAW daripada istri yang 11 tersebut, yang meninggal 2 sebelum Nabi, yang 9 lainnya meninggal setelah Nabi SAW. Wa auladuhu sab'a. Ya. Dan Nabi SAW punya berapa? Punya 7 anak. Salah satu dukur siapa? Al-Qasim wa Abdullah wa Ibrahim wa arba'u inatin Zainab wa Ruqayyah wa Kulthum wa Fatimah az-Zahra. Amin. Jadi Nabi SAW pertama istrinya Nabi SAW siapa? Dikatakan di dalam apa namanya? Di dalam apa? Aqidatul Awam, Ankis ini suatin wa Fatul Mustafa khujirna fahtana Nabi Mustafa, Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah wa Sofiyatun Maimunatun wa Rawlah Hindun wa Zainabun kada Duwaidiyah lil mu'minina ummahatul mu'minin. Ya, 9. Siapa yang pertama? Aisyah. Ya, Hafsah, Saudah, Sofiyah, Maimunah, Rawlah, Hindun, Zainab, Juwairiyah. Paham ya? Hindun, Zainab, Juwairiyah. Jadi Zainabnya ada 2. Ya, ada 2. Yang pertama Zainab, Zainab bintu Zainab bintu siapa? Yang meninggal duluan. Yang kedua ada yang namanya Zainab bintu Jahshin. Yang Nabi. Jadi Zainabnya ada 2. Zainabnya ada 2. Yang satu meninggal sebelum Nabi, yang satu meninggal setelah Nabi SAW. Dihafalkan itu 9. Dan anaknya 7. Laki 3, perempuan 4. Lakinya siapa? Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Wa arba'u inath, 4 perempuan. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Fatimah itu Zahra radhiyallahu ta'ala anhum
Wa kulluhum min Khadijah, kesemuanya dari Khadijah. Illa Ibrahim famin Mariyatul Qibtiyah. Dari siapa? Dari Mariyatul Qibtiyah. Mariyatul Qibtiyah ini adalah budak yang dimerdekakan oleh Nabi SAW. Ya, yang dia itu aslinya dari negeri Kibet. Kibet itu di Afrika. Ya, makanya di sini dibilang Al-Qibtiyah. Qibtiyah itu daerah dari Afrika. Paham ya? Ibrahim dari Mariyatul Qibtiyah. Budaknya Nabi SAW, bukan istri ya. Budaknya Nabi SAW, miliknya Nabi SAW. Paham? Makanya di dalam Al-Quran dikatakan apa? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, atau budak-budak yang kalian miliki. Kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Budak-budak yang kita miliki itu boleh kita istilahnya boleh kita kumpuli mereka. Ya, boleh kita kumpuli walaupun punya anak enggak apa-apa. Gitu juga Nabi SAW juga pernah. Maria Qibtiyah ini adalah budaknya Nabi SAW. Akhirnya punya anak Sayyidina Ibrahim. Dan semuanya ini adalah beriman sama Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling dicintai adalah siapa? Fatimah Zahra. Fatimah Zahra, istrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Paham ya? Nah ini anak-anaknya Nabi SAW. Begitu juga kita kalau namai anak-anak, ya anak-anak kita kalau mau kita namai anak-anak kita itu kita ngikut ini. Paham? Kita ngikut siapa? Ngikut Nabi SAW. Siapa nama anak-anaknya Nabi SAW? Siapa nama istri-istrinya Nabi SAW? Siapa nama paman dan bibinya Nabi SAW? Kita namai anak kita dengan nama-nama mereka. Jangan kita ini aneh. Ya, pakai nama yang tidak dipakai sama Nabi SAW. Paham ya? Jangan sampai. Dan paling abdulnya nama itu adalah Ahmad dan Muhammad. Paham? Di dalam hadis lain Nabi SAW pernah mengatakan Abdul Asma adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Paham? Atau Abdul ditambah daripada Asmaul Husna. Abdul Rahim, Abdul Qadir, ya. Abdul Jalil, Abdul apa itu terserah. Paham? Itu nama-nama yang paling baik. Dan yang nama paling bagus adalah Ahmad dan Muhammad. Bahkan dikatakan sama ulama, hati-hati kalau punya nama anak nama Muhammad. Jangan sampai disakiti hatinya. Paham? Tidak boleh sampai disakiti. Dikatakan kalau ada satu rumah yang ada namanya Muhammad, insya Allah selamat. Paham? Kalau di satu rumah ada yang namanya Muhammad, insya Allah selamat. Paham? Insya Allah selamat dia. Tapi dengan syarat jangan diganggu. Ya artinya maksudnya bukan jangan diganggu itu jangan dizalimi. Ya, kalau seandainya dia anak yatim jangan dizalimi sama sekali. Perlu didikan perlu. Ya, didikan perlu, kita betul, kita suruh ngaji, suruh ini perlu. Paham? Tapi jangan sampai dizalimi. Itu tadi anak-anak dan istri-istri Nabi Muhammad SAW. Dulu ada kiai didatangi sama orang, kiai saya mau minta nama buat anak saya. Ya kata kiainya apa? Kata kiainya ambil saja nama di Al-Quran. Ya nama yang ada di dalam Al-Quran. Sudahlah diambil nama sama ayahnya ini tadi pakai nama Al-Quran, diambil nama dari Al-Quran. Lama kemudian anak ini membesar, mau disowankan ke kiainya tadi. Kiai ini anak saya yang sampai dulu kasih nama. Namanya siapa? Namanya Sa'ir. Paham? Tahu Sa'ir? Sa'ir itu artinya api neraka. Ya, ilajah apa min ashabis Sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabis Sa'ir. Ya dikasih nama Sa'ir. Geleng-geleng kiai ini. Paham? Suruh ngambil dari Al-Quran, ngasih namanya Sa'ir. Paham ya? Baik. Adadu ghazawatihi sallallahu alaihi wasallam 27. Jumlah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihadiri dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dihadiri Nabi. Ghazawat itu adalah peperangan yang dihadiri Nabi. Paham? Ada berapa?
ada 27. 27. Wa adadu sarayahu sab'un wa arba'un. 47. Peperangan yang tidak dihadiri Nabi ada berapa? 47. Jadi ghazwah itu adalah perang yang dihadiri Nabi, saraya adalah perang yang tidak dihadiri tidak dihadiri. Jadi Nabi cuma mengirimkan utusan saja. Ya, Nabi SAW cuma mengirimkan utusan, itu namanya saraya. Kalau ghazwah, Nabi SAW sendiri yang mengimami mereka, yang memimpin para sahabat untuk berperang, itu namanya ghazwah. Kalau saraya itu perang yang tidak dihadiri Nabi SAW. Tuwfiya waliduhu wa huwa hamlun. Ayahnya meninggal ketika Nabi SAW masih hamil, masih janin di dalam kandungan ibunya Siti Aminah alaihissalam. Paham? An 18 aman bil Madinah. Paham? Wa tuwfiyat ummuhu bil abwa. Umur ayahnya berapa? 18 tahun. Umur ayah Nabi SAW itu umur 18 tahun ketika meninggal. Antramanya ta'asyara aman. Meninggalnya di mana? Bil Madinah. Meninggalnya di Madinah. Madinah ini loh, bukannya Nabi SAW dari Mekah. Iya, Nabi SAW dari Mekah. Tapi abahnya ketika itu sedang berziarah ke keluarga pamannya. Ya, ke rumah-rumah paman-pamannya. Karena ibunya Abdullah ini tadi berasal dari Bani Najjar yang ada di kota mana? Kota Madinah. Paham? Yang bukan Bani Najjar, apa yang berasal dari kota Madinah. Nah, Abdullah ini tadi berziarah ke rumah-rumah pamannya ini tadi yang ada di kota Madinah. Ternyata sama Allah Subhanahu wa taala dicabut di kota Madinah. Umurnya 18 tahun. Wa tuwfiyat ummuhu bil abwa. Wa huwa ibnu sitti sinin. Dan ibunya meninggal ketika apa? Ibunya meninggal bil Abwa. Nama daerah Abwa. Abwa ini nama daerah antara kota Mekah dan Madinah. Paham? Wa huwa ibnu sitti sinin. Nabi SAW berumur 6 tahun. Paham ya? Umur 6 tahun Nabi Muhammad SAW ditinggal ibunya. Ketika itu Nabi SAW sedang ingin berziarah dengan ibunya ke kota Madinah. Berziarah ke siapa? Ke ayahnya. Ingin berziarah ke ayahnya sampai ke kota Madinah. Setelah berziarah, ketika perjalanan pulang, ya, ketika perjalanan pulang, Nabi SAW itu bersama ibunya Siti Aminah sama Sayyidatuna Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah budak milik ayahnya Nabi SAW. Yang diwariskan ke Nabi SAW. Ummu Aiman. Ummu Aiman ini budaknya Nabi SAW. Itu ketika perjalanan dari Madinah meninggal di daerah yang bernama Abwa. Akhirnya dimakamkanlah di situ ibunya. Kemudian Nabi SAW pulang. Jadi udah yatim piatu umur 6 tahun. Ketika hamil ditinggal ayahnya, ketika umur 6 tahun ditinggal ibunya. Nah, apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tua Nabi ini meninggal ketika Nabi masih kecil? Apa hikmahnya? Bukannya Allah Subhanahu wa taala tidak sayang ya? Tapi ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Supaya Nabi SAW tidak mempunyai hak kepada orang tua. Karena hak orang tua ini sangat besar. Seandainya Nabi masih punya orang tua, maka Nabi SAW konsentrasinya terbagi untuk berdakwah li'i'la'i kalimatillah sama untuk berkhidmah kepada orang tua. Jadi apa? Orang tuanya Nabi SAW dicabut dulu sama Allah SWT. Itu hikmahnya. Supaya apa? Supaya Nabi SAW full konsentrasi untuk berdakwah, menegakkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fakafalahu jadduhu Abdul Muttalib sanatain fatufiyah. Kemudian dirawat sama jidnya, kakeknya Abdul Muttalib. Berapa tahun? 2 tahun. Berarti kalau 2 tahun umur Nabi SAW berapa? 8 tahun. Ditinggal kakeknya. Hakafalahu ammuhu Abu Thalib. Kemudian dirawat sama aminya Abu Thalib. Dirawat sama aminya Abu Thalib. Abu Thalib ini juga para ulama berbeda pendapat apakah Abu Thalib ini masuk Islam, beriman sama Nabi SAW atau tidak. Khilaf. Ya, khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan Abu Thalib ini tidak beriman sama Nabi SAW. Ada yang ngomong beriman.
Padahal Abu Thalib ini meninggalnya itu setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Meninggal ketika Nabi SAW di Amul Huzn itu tadi, di beberapa tahun sebelum hijrah itu meninggal aminnya itu Abu Thalib. Jadi ulama berpendapat, Abu Thalib ini ada yang ngomong beriman sama Nabi, ada yang ngomong tidak beriman. Paham ya? Tapi kita harus meyakini bahwa paman Nabi yang dari kecil Nabi SAW dirawat, masa ia tidak beriman sama Nabi SAW? Paham ya? Ba'athahullahu wa anzala alaihi wahya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW wa anzala alaihi wahya, dan menurunkan wahyu. Bunyi apa ini? Kipas di atas. Baik, Nabi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW dan menurunkan wahyu ba'da kamal arba'ina sana, setelah umur 40 tahun. Artinya apa? Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul ketika umur 40 tahun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena umur 40 tahun ini orang sudah sempurna akalnya, sudah bijaksana. Ya. Paham ya? Makanya semua nabi itu diangkat sama Allah umur 40 tahun. Kecuali siapa? Siapa yang tahu? Nabi Yahya. Nabi Yahya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala mulai bayi. Paham? Karena siddiqun nabiyya di surat Maryam. Paham? Kecuali Nabi Yahya yang di umur ketika yang diutus sama Allah Subhanahu wa taala masih kecil dijadikan nabi sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi-nabi yang lain umur 40 tahun. Paham? Falamma balagha asyuddahu wastawa. Falamma balagha asyuddahu. Asyuddahu ini umur 33 tahun. Kalau badannya sudah mulai kuat, umur 33 tahun. Tapi otak menjadi sempurna, wastawa, umur 40 tahun. Itu baru diangkat sama Nabi SAW. Jadi fisik sempurna, otak sempurna. Wa nasakha bi syari'atihi jami'a syara'i hajar. Dan Nabi SAW menghapus semua syariat-syariat Nabi terdahulu. Paham? Allah Subhanahu wa taala menghapus syariat-syariat Nabi terdahulu. Paham? Jadi Allah Subhanahu wa taala ini mengutus Nabi ini dengan syariat, ya kan? Tapi umat yang tidak didatangi oleh Nabi, oleh seorang Nabi, itu dia tidak wajib beriman sama Nabi itu. Paham? Misal Nabi Ibrahim, yang harus beriman sama Nabi Ibrahim siapa? Ya orang-orang yang di sekitar Nabi Ibrahim. Atau Nabi Ibrahim ini diutus ke kaum siapa? Yaitu yang disuruh beriman sama Nabi tersebut. Paham? Contoh siapa? Nabi Lut alaihissalam, diutus sama Allah di kaum itu. Yang mereka ini harus beriman sama Nabi Lut alaihissalam. Nabi Syuaib diutus di sebuah kaum. Paham? Ya kaum-kaum itu tadi harus beriman sama Nabi Syuaib. Nabi Hud alaihissalam diutus sama siapa? Itu seperti itu. Kecuali siapa? Nabi Muhammad SAW. Semua diutus sama Allah, diwajibkan sama Allah untuk beriman sama Nabi Muhammad SAW. Tidak khusus kaum orang Arab saja. Tidak. Paham? Tidak khusus orang Arab. Semua harus beriman sama Nabi Muhammad SAW. Dan syariatnya Nabi Muhammad SAW menghapus semua syariat. Jadi syariat itu Zabur, ya, syariatnya Nabi Daud. Itu nanti terputus dengan syariatnya Nabi Musa, dengan turunnya Taurat. Nabi Musa terputus dengan Nabi Musa dulu, ya. Ya, Nabi Musa dulu. Kemudian Daud alaihissalam, kemudian Sayyidina Isa alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad SAW. Jadi syariat semua, mulai syariatnya Nabi Daud, syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa, dihapus dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dan dijadikan kitab pedomannya adalah Al-Quran. Hajar ila Madinah wa umruhu 53 sana. Hijrah ke Madinah umurnya berapa? 53 tahun. Nabi SAW. Wa makatha biha asyra sinin, dan tinggal di kota Madinah umur berapa? Berapa tahun? 10 tahun. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus sama Allah menjadi Nabi dan Rasul umur 40. Di kota Makkah berapa tahun? 13 tahun. Di kota Madinah 10 tahun. Maksudnya berdakwahnya, ya, berdakwah di kota Makkahnya itu loh. Setelah diutus dari Nabi 13 tahun berdakwah di kota Makkah, kemudian 10 tahun berdakwah di kota Madinah. Jadi Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Nabi dan Rasul berapa tahun? 23 tahun.
Wa umruhu thalathun fatufiya wa umruhu thalathun wa sittuna sana. Meninggal Nabi Muhammad SAW umur 63 tahun. Sallallahu alaihi wasallam wa jazahu anna khairu ma jaza nabiyyan an ummati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas jasa Nabi SAW sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas jasa seorang nabi untuk umatnya karena berjasa terhadap umatnya. Ya, ini tadi sirah perjalanan hidup singkat Nabi Muhammad SAW. Biografi singkat Nabi Muhammad SAW. Ini dihafal, emang tidak dihafal. Ya, kalau ente ditanya, bang, ditanya sekarang umur berapa Cristiano Ronaldo, tahu? Ya, bang, paham ya kan? Paham, semua orang paham sekarang. Semua orang ini sekarang sudah mengikuti Nabi SAW, sudah tidak menjadikan Nabi SAW sebagai pedoman. Paham? Tidak menjadikan Nabi SAW sebagai pedoman. Anak sekarang orang punya anak itu kadang dinamai kasih embel-embel Ronaldo, Messi, Zidane, ya kan? Untuk dikasih namanya seperti nama sahabat, ya kan? Seperti nama anak-anaknya Nabi SAW, seperti nama istri-istrinya Nabi SAW. Itu sepertinya harus seperti itu. Kita ini semua jadi pedoman Nabi SAW. Paham? Yang dijadikan pedoman semua di kehidupan kita, baik kehidupan sosial, baik kehidupan berumah tangga, baik kehidupan kita jalinan kita antara satu sama lain itu harus pakai akhlaknya Nabi SAW. Yang dijadikan pedoman hidup Nabi SAW. Ente pengen caranya bekerja, ikut caranya bekerjanya Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW bekerja, bagaimana Nabi SAW menjadi pegawai, bagaimana Nabi SAW ikut dengan orang. Paham? Itu harus kita pelajari dan kita contohkan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kayak katanya Nabi Muhammad itu kalau kerja ikut Cina, paham? Sukses ini. Kalau kerja itu harus ikut apa? Ikut prinsipnya Cina baru sukses. Salah. Paham? Mau apa ini dengan Cina? Ada Nabi Muhammad SAW yang sukses. Nabi Muhammad SAW sukses, orang yang paling sukses dunia akhirat. Paham ya? Makanya kita harus menjadi pedoman Nabi SAW. Mau apapun kita ikut Nabi SAW. Cara masuk ya seperti yang pernah anak katakan, mau gini ikut sunnahnya Nabi, mau gitu ikut sunnahnya Nabi. Selalu ikuti sunnah Nabi SAW. Apalagi sekarang sudah kacau balau. Zaman akhir ini sudah kacau balau. Semua perkara sudah kacau balau. Anak-anak sekarang nggak ada yang sekolah. Bagaimana mereka bisa mengenal Nabi Muhammad SAW kalau mereka itu tidak pernah diajak majelis, ya, tidak pernah dimasukkan pesantren. Yang mereka takuti kalau masuk pesantren atau diajak majelis nanti kolot jadinya. Padahal yang kolot di akhirat siapa? Kolot itu kolot di akhirat nanti hitungannya, bukan kolot di dunia. Kalau kolot di dunia persetan dengan manusia. Ya, tapi jangan sampai kita ini kolot di akhirat. Jangan sampai kita ini tidak dikenal sama Nabi SAW. Itu kolot namanya. Paham? Siapa yang tidak kenal? Kata Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita tidak rajin sholawat. Karena kita tidak rajin mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Karena kita tidak jadikan pedoman hidup kita Nabi Muhammad SAW. Coba kita sholawatnya banyak, sunnahnya banyak, jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup. Pasti kita dikenal sama Nabi SAW. Kenapa? Kok bisa Beb? Kok ente tahu Beb Nabi Muhammad SAW bakal kenal sama Nabi? Iya. Kenapa? Karena kita setiap sholawat pasti disambungkan sama Nabi. Ada malaikat yang diutus sama Allah. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, fulan bin fulan sholat alaika. Fulan bin fulan mengucapkan sholawat barusan kepadamu. Setiap hari, setiap kita sholawat malaikat seperti itu. Bagaimana tidak akan kenal Nabi Muhammad SAW kalau kita banyak sholawat mengikuti sunnahnya Nabi SAW? Ya, bagaimana kita tidak akan dikenal? Pasti kita dikenal sama Allah, sama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita dikenal sama Allah sama Nabi Muhammad pasti dikenal sama Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Makanya jadi semua jadikan pedomannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita.